Happy Sunday, everyone! Are you guys excited for today's Sunday service? But before that, let's see what we have for next week. First of all, we'll be having Life Hacks new series. If you're curious what it's all about, don't forget to watch it next week. The second of all, we'll be having Cool, which will be held on Friday and will be followed by APT, which is Azusa Street Prayer Tower. So if you're interested in joining, don't forget to contact your cool leader. And the last thing is prayer requests. If you have any concern or anything to be prayed about, don't forget, just contact the prayer team and they will. So that's it for next week's event. Don't forget to tune in. Right now, let's prepare our heart for Sunday service and focus on God. Have a blessed Sunday, everyone! Mari kita semua angkat tangan kita dan mari kita puji Dia. Come on church, katakan firman. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Come on church, let's sing it one more time. Katakan kebenaran. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari kita semua katakan, hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya.
on, let's worship Him. Oh, worthy are you, Lord. Come on, church, let's sing worthy. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, live for you. Come on, sing Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, live for you. Come on, church, let's sing holy. Sing holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around. Sing holy, holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Come on, sing Jesus the name. Jesus the name above every other name. Jesus the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. So holy and holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around. Sing holy, holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Your love to those around me. Ooh. Oh, we will build a house and we will build, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my
Come on, just feel His love, and you feel love. Let you feel His presence. Oh, oh, oh. Yaralabashik, yaralababa. Yaralabashik, yaralababa. Yaralabashik, yaralababa. Your presence. Let's slowly sing. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Do I will not be shaken. We will not be shaken. Ooh, ooh. We will not be shaken, Lord, because you are so, so good, Lord. You're so, so good, Lord, because you are perfect, Jesus. You are perfect, Lord. Teach us to be perfect just like you, Jesus. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect, Lord. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Mari kita semua angkat tangan. Dan sembah dan puji Dia. Just stay in that presence. Mari kita beneran angkat tangan. Rasakan hadiratnya. Come on, sing. You're a good, good Father. It's who you
piano It's mengalir. who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Sekali lagi kita declare. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas kasih setia Engkau di dalam hidup kami. And like we sing, God, you're always so good, Jesus. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan telinga kita, siapkan mata kita Tuhan, untuk mendengarkan firman, untuk melihat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua katakan amin. Our Father, we come to pray, to let you speak through us, and to seek your listening to us. We pray that you would listen. We thank you, God, for what we have heard, for what we have heard about what you've done. We thank you, God, that you are the source of every good thing. That we know that in every good thing we know that you are there. That we find your presence in these good things that we experience. That you are ultimately the one who brings these good things to us. We thank you. That whenever we find these good things, we find you. We thank you. We thank you that we know that some of us have received the jobs that we were searching for. Some of us have received the opportunities and the answers to questions that we were looking for, that when we asked questions that we received answers. God, we thank you. And we thank you, God, that we know that at the time of recording this, that today, that even though Canada's vaccine rollout it took some time at first, we thank you that our country is now on the same pace as the United States, that we're on track for reopening eventually, that after so long in the valley, it almost feels like we can begin to see the light at the end. And we just thank you. We just want to rejoice. We want to join in the choir of, people from every nation and tongue as we just rejoice. And we just pray that the world on the other side, we pray that may be better than the world we had left at the beginning of the pandemic. We just pray that we would have learned some lessons from our time in the pandemic. But we just want to give thanks. We just want to rejoice. We thank you that we recognize your hand. We recognize your spirit in the people of every faith and every faith, every tongue, every race, every nation, for those healthcare workers and those scientists, researchers, government officials, everyone who really work together. Thank you that we can recognize your love in them. We just want to bless them. We just want to bless everyone who has worked so hard so that this could happen.
We want to bless them. We want to bless their families. We pray that you would show favor to them. God, I just want to read before the prayer request. I just want to read from the beginning of Matthew chapter 18. At that time, the disciples came to Jesus and said, "Who then is the greatest in the kingdom of heaven?" And he called a child to himself and set him among them and said, "Truly I say to you, unless you change and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. So whoever will humble himself like this child, he is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever receives one such child in my name receives me. But whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it is better for him that a heavy millstone be hung around his neck and that he be drowned in the depths of the sea." So God, I just pray as authentically as I can try to. God, I just know that it's so easy for us to act like we believe in you, or that we've learned how to act the right way, or to act like we believe in you. But God, I just pray right now over the community of GBA Toronto. I just pray that we would not just act like we believe in you, that we would not just know the right words to say to sound like we believe in you, or even maybe fool ourselves, that we fool ourselves into thinking that we believe in you, but then we act in ways that are so anti-Christ and so against your heart, and we cover it all up with the right words. God, I just pray, may we change, may we be converted again and again, may we be born again and again, until we are like children, not like adults who know anything, but like children before you, who truly believe, who are truly humble, who truly love each other, not seeking our own status, but truly just joyful in the world and before you. We just pray that you would help us be born again and again. God, we just pray over for those who are still searching for jobs, for opportunities. We know it's difficult. We know it's not easy. And I have no words to really say, but I just pray, God, that you promise that you'll be with them. And that even if it feels like they've been abandoned, God, we know that you only hide your face for a little while, and that you will be faithful, and that the morning will come. So we just pray that over everyone who is still seeking for answers, seeking for answers to difficult questions, or seeking for opportunities that feel like they'll never come, or seeking for relief from their pain. Even if they feel abandoned, we know that you do not cast anyone away forever, but you are faithful in the end. We just pray that people will see your faithfulness, that we will all experience your faithfulness and your kindness and your goodness while we are still in the land of the living. In Jesus' name we pray. Amen. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus.
Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudusnya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Di Asia. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Oke, shalom. Shalom semuanya. Pertama-tama kita bersyukur hari ini kita bersama-sama merayakan hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, saudara yang kasih Tuhan. Nah, kita bersyukur karena kuasa Roh Kudus kita dibangkitkan kembali, diberikan kekuatan baru dan intim dengan Tuhan oleh karena kuasa Roh Kudus. Amin. Sebelum saya lupa, nanti malam kita akan bersama-sama di dalam Azusa Prayer Tower. Kita akan bersama-sama dengan gembala pembina merayakan dan mengalami pencurahan Roh Kudus. Sekali lagi kita rasakan pengurapannya di dalam Azusa Street Prayer Tower. Nanti malam saudaraku jam 10 malam waktu Toronto. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, yuk kita sama-sama hari ini kita akan belajar kembali apa yang selama sebulan ini kita akan pelajari, yaitu tentang responsibility dan reliability. Amin, amin saudaraku. Nah, yuk kalau kita beberapa minggu yang lalu dari awal bulan ini saya bersama dengan Konanda, kita bersama-sama berbicara mengenai reliability dan responsibility. Satu yang bertanggung jawab, responsible, bertanggung jawab, reliable, bisa diandalkan. Saudaraku, kita di dalam menjadi insan yang punya integritas harus menjadi seorang yang bertanggung jawab dan bisa diandalkan. Nah, sekarang begini, oke? Seringkali kalau kita ini kan kedua anak-anak muda ya, saya sering pengen bilang begini, kadang-kadang kita kalau cari pasangan hidup gitu ya, kalau ditanya cari cowok kayak apa sih, cari cewek kayak apa sih, itu kata tanggung jawab itu menjadi satu hal yang sering dikatakan, tetapi kita harus telaah arti yang sebenarnya supaya kita mengerti apa artinya tanggung jawab. Yang penting cowoknya bertanggung jawab ya, dalam pekerjaan bertanggung jawab, dalam keluarga bertanggung jawab, ya menjadi cowok yang bertanggung jawab, jadi cewek juga bertanggung jawab, ngurus anak bertanggung jawab, jadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab. Di dalam kantor, di dalam perusahaan kita juga sering dengar bahwa kita harus menjadi seorang employee, jadi seorang karyawan yang punya tanggung jawab, yang bisa diandalkan. Nah, sering seperti itu ya. Beberapa minggu yang lalu, bahkan minggu lalu, Konanda telah sampaikan kepada kita juga mengenai apa itu. Jadi waktu kita dalam bertanggung jawab melakukan dalam pekerjaan, di dalam kehidupan kita harus bisa membedakan antara yang namanya calling dan namanya activity. Nah, hari ini yuk kita sama-sama, saya mau sampaikan begini teman-teman semuanya ya. Kita mulai dari mana nih bertanggung jawab ya? Sebab seringkali orang begini, saya bertanggung jawab kok dalam hal yang ini, ya cuman yang ini saya nggak terlalu gitu. Nah sekarang kita bagaimana ngebedainnya antara yang ini kita bertanggung jawab sama yang ini kita nggak bertanggung jawab? Bertanggung jawab itu kita nggak bisa pisah-pisahin. Kenapa? Karena harus mulainya dari diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu saya akan share screen supaya kita bisa lebih menggambarkannya. Oleh karena itu, yuk kita sekarang ini kita tundukkan kepala, kita berdoa, siapkan catatan kalian supaya kita semua bukan cuma dengerin omongannya Om Ferdi, bukan cuma lagi berteori, tapi membiarkan Roh Kudus mulai saat ini di dalam hari Pentakosta ini mencurahkan kepada kita satu pengertian baru supaya kita mulai dari one single step tetapi menjadi orang yang punya integritas dalam bertanggung jawab. Roh Kudus urapi setiap kami, urapi yang mendengarkan, bahkan urapi hamba yang menyampaikan isi hatimu, biar apa yang hamba sampaikan dan apa yang semua dengar di tempat ini semuanya difilter dan diarahkan oleh Roh Kudus, oleh Engkau sendiri. Sehingga bukan hikmat manusia, bukan ajaran manusia, bukan teori manusia, tapi Roh Kudus yang mau mengajar kami, termasuk mengajar hamba. Sehingga apa yang kami pelajari boleh masuk, berakar, bertumbuh, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab Tuhan seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan mau. In Jesus name, amen, 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 amen. Oke, saya akan share screen. Haleluya.
Oke, saudaraku, saya akan coba share screen. Screen kedua saya akan coba share. Saya akan share di sini. Kita akan coba lihat apakah saudara bisa lihat share screen-nya saya, saudaraku. Haleluya. Saudara bisa lihat share screen-nya saya nggak? Tetapi yang saudara lihat yang share screen atau yang note saya, boleh kasih tanda nggak? Yang share screen, Om. Yang share screen ya? Yang share screen ya, tapi kok begini ya bentuknya ya? Tunggu, saya mesti ulang dulu ke slide-nya. Oke. Oke, slide pertama. Oke. Ini yang kalian lihat yang share screen ya? Betul ya? Yang share screen ya? Halo? Oke, sip. Alright. Oke. Nah, minggu lalu Konanda, saya minta izin dengan beliau untuk share slide yang ini ya. Konanda sampaikan seperti ini. Ya. Tuhan memberikan kepada kita banyak, ada panggilan, ada pekerjaan, ada role dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian secara singkat Konanda sampaikan ada yang merupakan satu panggilan dari Tuhan, ada yang merupakan activity ya. Kemudian Konanda meminjam kata-kata Tante Ami yang hari ini saya pinjam juga. Kadang-kadang kita melakukan dalam segala hal. Kita students, tapi kita melakukan ini, kita kerjain ini, kita lakukan semua ini gitu. Juga banyak pekerjaan kita ya. Sehingga kadang-kadang kita burn out. Waduh, nggak tahu nih mesti ini. Tapi disuruh jadi orang tanggung jawab, lakukan ini tanggung jawab, harus lakukan ini tanggung jawab. Bagaimana caranya? Atas Komandan bilang sampaikan seperti ini. Ada yang Tuhan calling, ada yang namanya activity ya. Yang sering kita tambah-tambahin itu kita tambah-tambahin activity, nggak salah sih, tapi kecampur-campur ya. Sehingga kadang-kadang yang calling ya kita jadi terbengkalai, padahal ya yang calling itu Tuhan berikan satu pengurapan loh, satu anointing loh. Nah, sekarang kan kita di dalam kehidupan kita dalam segala hal, jadi students, jadi anak daripada orang tua kita, jadi ministry, kita juga bekerja part time, kita lakukan segala macam, itu tumpuk tuh pekerjaan kita semuanya, apa yang kita mesti lakukan. Nah, kan kita mesti minta hikmat Tuhan, saya mesti responsibel yang mana? Karena seringkali terjadi seperti ini. Males deh gue beresin ini, gue nggak tahu nih gimana. Padahal mungkin itu yang penting loh yang kita harus lakukan. Sama seperti pada waktu nanti saya akan balik lagi ke dalam hamba yang mendapatkan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Nah sekarang saya mau mengajak kita buat mulai sesuatu yang membumi dulu. Oke? Apa itu yang membumi? Kalau Anda bikin seperti ini. Ini Tuhan, ada God ya. Kemudian laser pointer. Di sini ada you. Kalian bisa lihat laser pointer saya nggak? Bergerak-bergerak. Bisa nggak lihat laser pointernya? Bisa ya? Sip. Haleluya. Oke. Lumayan lah ya. Nggak terlalu gaptek ya. Ini Tuhan ya. Nah ini kita. Ya kan? Nah sekarang kita bagaimana bisa bertanggung jawab semuanya ini nih. Kita bisa bertanggung jawab. Termasuk calling ya. Termasuk juga activity. Gimana kita bisa bertanggung jawab? Nah waktu saya renungkan. Tuhan gimana ya. Supaya saya juga bisa bertanggung jawab. Kita semua bisa bertanggung jawab ya. Tuhan ngajar kita seperti ini. Nah, ini saya mau kita semua dengarkan, ya. Tuhan mau mulai kita dari kita sendiri dulu deh. Bertanggung jawab tentang kita sendiri dulu. Nah, setelah kita bisa bertanggung jawab di dalam kehidupan kita, ya, baru kita punya hikmat untuk bagaimana bisa bertanggung jawab apa itu yang namanya calling, apa itu yang namanya activity. Kalau kitanya aja nggak bisa bertanggung jawab terhadap kehidupan kita, dengerin ya teman-teman semuanya, yang cowok lagi nyari pasangan, yang cewek lagi nyari pasangan, mau cari pasangan hidup, cari cowok yang bertanggung jawab. Nomor 1 saya mau bilang, lihat dulu orangnya bertanggung jawab sama diri sendiri atau enggak. Nah, karena kita di sini semua orang-orang percaya, kita mesti lihat, kita mesti belajar apa yang dimaksud kita bertanggung jawab sama diri kita sendiri dulu. Nah, saya mau bilang begini. Dalam pembahasan ini, yang akan saya fokuskan adalah kita bertanggung jawab terhadap tentang diri kita sendiri dulu. Itu yang nomor 1 ya. Setelah kita mengerti itu, baru kita bisa tahu kita harus bertanggung jawab terhadap calling kita dan activity kita. Alright? Nah, jadi nomor 1, lihat ya. Nah, Matius kembali, saya balik lagi kepada ayat yang kita bahas waktu itu ya. Karena ini buat saya sangat luar biasa. Dan ini slide yang kedua ini, slide yang waktu itu saya pasang juga supaya merefresh kita. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam yang kita harus pertanggungjawabkan. Kenapa? One day kita ketemu Tuhan loh, bro. Ya, saudara percaya apa nggak percaya? Ya, sooner or later. Ya, ini bukan film Hollywood nih. Ini bukannya cerita fiksi Hollywood. Saya
kalian semua, kita semua akan ketemu sama Tuhan. Katakan amin ya. Oleh karena itu, waktu kita ketemu Tuhan tuh Tuhan nggak, oh oke, hai. Enggak. Sama seperti di dalam Matius itu disatakan seperti ini. Lama sesudah itu, habis Tuhan kasih tugas, pulanglah Tuhan hamba-hamba itu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ya, ini slide yang lalu, tapi saya refresh supaya kita mengerti. Ya, apa yang Tuhan perhitungkan, apa yang Tuhan lihat pada waktu itu. Ya, yang Tuhan lihat pada waktu itu minggu lalu, saya 3 minggu lalu, saya ada cerita panjang. Ya, Tuhan lihat ini segala macam. Cuman saya mau bagi menjadi 3 hal, karena inilah yang paling penting dalam kehidupan kita. Ya kan? Yang pertama yang Tuhan lihat itu adalah diri sendiri. Nah, saya dengar ya. Roma bilang begini, ini refresh dulu ya. Demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Perhatikan ya, ini saya lagi nggak nakut-nakutin, tapi semua harus Bible based. Setiap kita harus memberi pertanggungjawab tentang diri kita sendiri kepada Tuhan. Wow, kenapa? Nanti kita lihat ya. Cuman ada 3 poin hari ini yang kita ngomong. Yang pertama kita akan ngomong tentang diri sendiri ya. Yang kedua yaitu tentang, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Dengerin ya, terhadap waktu. Ayo kita jujur sama diri sendiri. Sembari kalian nyatet, tuh kita udah ngomong tentang akhir zaman, kita ngomong tentang kehidupan kita di dalam menara doa, kita harus lakukan ini, juga termasuk dalam kehidupan kita sebagai anak, sebagai student, dan lain sebagainya. Tuhan ngomong gini loh, perhatikan dengan seksama bagaimana caranya kamu hidup. Nanti ini jadi poin yang kedua yang harus kita lihat. Kenapa kita harus perhatikan cara kita hidup? Ya, karena Tuhan akan perhitungkan semua ini. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang, yang saya omong nih, yang kamu omong nih, yang makanya kenapa kita ngomong tentang honesty, kita ngomong tentang humility, kita ngomong tentang submission to authority, kita ngomong tentang responsibility, dan berikutnya, setiap perkataan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Guys, ya, ini bukan, sekali lagi bukan nakut-nakutin. I am here, we are all here. Kita bersama-sama minta Roh Kudus selalu ingatkan kepada kita, Tuhan, ini suatu hari ini terjadi. Jadi jangan sampai kita menyesal, jangan sampai kita kayak nggak tahu gitu, bahwa nanti Tuhan minta pertanggungjawabkannya, perhitungan dengan kita. Oke, nah jadi saya akan bahas dalam 3 hal ini, tapi into detail. Kenapa? Karena kita mesti tahu kenapa kita harus bertanggungjawabkan tentang diri sendiri. Oke, ya. Yang nomor 1, catat ya. Mau take picture boleh, mau catat boleh. Yang nomor 1 ya. Bertanggung jawab tentang dirinya. Dengar baik-baik. Tadi di Roma dikatakan bukan bertanggung jawab kepada dirinya. Nah, orang sering salah begini. Pokoknya kan ini urusan gua sama Tuhan. Iya, urusan lu sama Tuhan. Pokoknya gua tanggung jawab gua sendiri. Iya, lu tanggung jawab sendiri. Bener. Cuman yang mau Tuhan bilang adalah, kamu nanti harus bertanggung jawab tentang diri kamu sendiri. Setiap kamu harus bertanggung jawab tentang diri kamu sendiri. Kenapa? Dengar baik-baik ya. Catat ini baik-baik ya, supaya kita tahu. Karena sama seperti Tuhan yang memberikan hambanya itu talenta, yaitu sesuatu yang berharga. Wealth itu, talenta itu, wealth atau kekayaan itu milik tuannya, bukan milik si hamba. Sama. Kenapa Tuhan memberikan kepada kita tubuh kita sendiri nih? Kamu lahir, kamu cantik, kamu pinter, kamu ganteng, kamu punya talenta, kamu berbakat, kamu bisa musik, suara kamu bagus, kamu pinter math, kamu smart, kamu secara sosial luar biasa, kamu dikagumi orang. Tuhan mau bilang, dan Tuhan lagi ingetin kepada kita semua. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita mesti pertanggungjawabkan. Kenapa? Karena tubuh kita, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Kamu tahu nggak bahwa tubuh kamu itu bait Allah dan Roh Kudus diam di dalamnya? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah itu, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sekarang saya mau ngomong, dengerin baik-baik. Kita baru bisa bertanggung jawab terhadap sesuatu yang lain segala sesuatu, kalau kita pertama-tama bertanggung jawab bahwa hidup kita, tubuh kita, kecantikan kita, otak kita, talenta kita, kepintaran kita bukan milik kita sendiri. Halo? Gimana kalau Tuhan itu tahu bahwa hambanya itu mencuri hartanya? Marah tuannya. Orang
hartanya itu nggak dikembangkan aja, disimpan aja itu, tuannya marah, kamu kok nggak pakai sebagai menjadi suatu berkat sih? Kita sering begitu loh. Kita bukan cuman kita simpan, kita pakai buat diri kita sendiri. Nah, kenapa? Dengerin ya, saya mau bilang begini. Memang di dalam 1 Korintus ini, waktu itu Paulus lagi bercerita tentang jemaat di Korintus yang banyak tentang percabulan, perzinahan. Makanya Paulus ngomong seperti ini ya. Nggak tahu kan kamu bahwa tubuh kamu tuh adalah bait Roh Kudus, diam di dalam kamu, bukan milik kamu sendiri. Memang konteksnya pada waktu itu. Tapi yang saudara dan saya mesti ngerti adalah kita harus tahu nih, tubuh kita ini kita harus bertanggungjawabkan tentang hidup kita, tentang diri kita kepada Tuhan. Dengar ya. Tubuh ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. 3 itu menjadi satu. Tubuh, jiwa, dan roh. Semuanya itu miliknya Tuhan dan kita harus bertanggungjawabkan. The things is adalah yang sering kalian pikirkan ya, atau yang kita pikirkan ya, kita cuma pikirkan, kita perhatikan ya, itu cuma yang kelihatan. Wah, mau cantik, mau bulu mata, mau kurus, mau putih, mau rambut bagus, semua kita cuma perhatikan itu. Dan itu pun bukan untuk kemuliaan Tuhan. Seringkali kita pakai itu untuk kemuliaan diri kita sendiri. Dipuji orang, disukain orang, kita sekolah jadi pintar, itu buat apa? Tuhan kasih talenta kepada omong dari Tuhan kok, itu miliknya Tuhan kok. Tuhan berikan kepada kita untuk equip kita kok. Minggu lalu Konanda bilang kita dapat satu anointing, di-equip dengan anointing. Gampang aja kalau memang itu udah panggilan Tuhan, orang ini cepat bisa lakukan itu. Memang talenta, memang by nature tuh Tuhan berikan kayak begitu. Itu bisa aja gitu kayak. Nah, tapi kadang-kadang orang ada yang lain lebih sulit. Nah, waktu kita mungkin musik kita ngerti, math kita ngerti, fisik kita ngerti, wah kita tek kita ngerti, segala macam. Itu talenta, itu gift yang diberikan Tuhan kepada kita. Seringkali kita pakai bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kehebatan kita sendiri, sedang dipuji. Termasuk saya. Ya, saya tuh punya kelemahan dulu ya, sebelum bertobat dan sampai hari ini juga masih terus diperbaiki, sedang dipuji ya. Artinya kalau orang anggap bagus, anggap bisa, dianggap kreativitas itu sering kayaknya kok, gua gitu ya. Tidak tahukah bahwa tubuh kamu itu bukan milik kamu sendiri, itu miliknya Tuhan. Ya. Kalau kamu pakai itu untuk kemuliaan Tuhan, sebab itu dikatakan kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi begini, boleh nggak orang cantik datang? Boleh, ya. Tapi bukan untuk dipuji-puji diri sendiri, orang Tuhan yang kasih kok. Oleh karena itu, waktu beberapa saat yang lalu, kalau kalian tahu di dalam IG Live ada gestarnya itu Tante Ami. Ngomong tentang boleh nggak tante dioperasi plastik dan sebagainya. Tujuannya tuh apa? Kamu tahu nggak kalau itu Tante Ami udah artinya explain cukup detail panjang lebar. Tapi yang mau dibilang adalah itu kamu memuliakan dengan talenta kamu, dengan kehebatan kamu, dengan kecantikan kamu, dengan fisik kamu, dengan kamu jago sport, dengan ketenaran kamu tuh siapa yang dimuliakan? Dengar baik-baik. Dengar ya. Kamu harus bertanggung jawab tentang diri kamu sendiri. Saya harus bertanggung jawab tentang diri saya sendiri. One day Tuhan membuat perhitungan dengan itu. Dengar, kalau kalian cari pasangan yang kalian bilang, saya mau cari cowok, cari cewek yang bertanggung jawab. Kuncinya dia bertanggung jawab nggak tentang diri sendiri. Dia tahu nggak siapa dia. Dia tahu nggak apa itu artinya hidup. Dia tahu nggak di dalam hidupnya ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Tubuhnya juga mesti dipelihara, jiwanya juga mesti dipelihara, ya. Kenapa? Makanya kita kayak lagi seperti ini, lagi lockdown, kita harus tetap berkomunikasi, ya, dan supaya nggak banyak orang jadi sakit mental, ya. Tapi juga roh kita, Tuhan pertanggungjawabkan loh. Roh kamu bikin mati, kamu nggak bertanggung jawab, ya. Segala sesuatu yang sehubungan dengan roh, udahlah jangan ngeroh deh. Yang penting kamu cuma perhatikan luarnya aja, perhatikan ya. Overdi, kok Overdi bisa ngomong seperti ini? Kalian ingat gak? Lihat, tahu gak gambar ini menggambarkan gambar apa? Ini gambar apa? Gambar ini. Saya ambil image source-nya dari internet, ya. Jadi saya nggak take this credit for this gambar, tapi saya ambil, ya. Ini gambar apa kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Pengusiran pasar. Pengusiran apa? Pasar. Oke. Jadi pada waktu di Bait Allah, ya, Tuhan Yesus di situ dia marah. Kenapa? Karena di situ banyak orang-orang yang berdagang di pelataran, di bait suci, orang-orang dagang, jualan. Di situ menjadi tempat jualan. Dengerin, perhatikan baik-baik. Itu di pelataran loh. Di pelataran orang dagang aja,
Tuhan bersihkan. Kenapa itu bait Allah? Ya, itu sebenarnya di pelataran itu ya, orang ya namanya jual merpati, jual ini itu pelataran, belum masuk bait suci, belum masuk bait ruang kudus, apalagi ruang maha kudus, belum, masih di pelataran. Tuhan sama sekali tidak suka kalau tidak bertanggung jawab terhadap event yang terjadi di pelataran. Sama. Tuhan mau kita bertanggung jawab terhadap bait Allah. Dengar. Termasuk saya, termasuk all yang ada di sini. Kita harus bertanggung jawab nih tentang diri kita sendiri, ya. Tuhan tidak bisa mentolerir yang namanya kita rusakkan itu, kita jadikan dagang, kita jadikan percabulan. Percabulan ya, not necessarily artinya perzinahan. Yang kita pikirin ketenaran kita sendiri, yang kita pikirkan, wah gimana dapatkan uang untuk masa depan kita sendiri. Kita pokoknya mau kaya. Kenapa Tuhan di dalam firman Tuhan dibilang jangan ingin menghendaki jadi kaya. Jadi kaya itu pemberian Tuhan, ya. Tapi kalau ingin itu kita fokusnya ke situ, ya. Orang miliknya Tuhan kok. Tuhan kasih kita kepandaian, kepintaran, talenta, ya, kesanggupan itu untuk mengequip kita. Ingat kalau Anda bilang ada satu anointing, ya. Tuhan siapkan itu untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan juga, bukan untuk kehebatan kita. Bait Allah aja dibersihkan oleh Tuhan. Guys, dengar baik-baik. Bait Allah bercerita tentang ini nih, bait Allah. Hidup kita, bait Allah. Tubuh kita, bait Allah, ya. Tidak tahukah roh Allah ada di dalam kita? Hari ini kita sedang bersama-sama merayakan hari Pentakosta, ya. Roh Allah yang ada di dalam kita ini, ya. Kita harus bertanggung jawab terhadap tubuh ini, miliknya Tuhan, bukan milik kita. Dengar baik-baik. Waktu kita bisa bertanggung jawab terhadap diri kita, kita bisa bertanggung jawab tentang diri kita, ya. Baru setiap perkara yang seperti itu Tuhan bisa berikan kepada kita, satu kita bisa bertanggung jawab lagi kepada hal-hal yang lain. Sekarang saya mau bilang begini kepada teman-teman semuanya. Saya punya teman, bukan Kristen, bukan orang percaya, ya. Dia mah nggak peduli bertanggung jawab tentang dirinya. Dia mah ya dia mah pokoknya ambisinya buat jadi wealthy, buat jadi kaya, buat ambil keren, ya, looks good dan lain sebagainya. Dia juga kelihatannya di kantor bertanggung jawab, lakukan ini, kelihatannya semua bertanggung jawab dalam segala kehidupannya. Kan pertama kamu nggak kenal orangnya sehingga bisa tahu semuanya bertanggung jawab. Tapi katakanlah kamu ngomong dia bertanggung jawab, oke lah kita lihat orang yang bertanggung jawab teratur, rapi dan sebagainya. Apakah yang seperti itu tetap nggak bisa dibilang bertanggung jawab? Saya mau bilang ya, kalau kita nggak bertanggung jawab tentang hidup kita sendiri, tentang diri kita sendiri, seperti yang Alkitab sampaikan, ya, kita nggak lihat distraction yang terjadi di dalam. Kita ngomong distraction, kita ngomong nanti tentang kehidupan orang ini sedikit sedikit akan menggerot-goti. Kenapa? Karena dia nggak peduli tentang spirit yang ada di dalam dia. Dia nggak peduli dia nggak bertanggung jawab tentang apa yang Tuhan berikan sebenarnya. Dia nggak membangkitkan spirit yang ada. Distraction itu tidak kelihatan. Makanya kita seringkali seperti ini. Kalian kan kadang-kadang kita anak muda, termasuk saya dulu. Ngapain ya, gue mesti sok-sokan begini, ikut yang namanya integrity lah, Konada dan Om Ferdi bikin deck yang namanya integrity lah, mesti honest lah, mesti humility lah, nggak perlu lah, orang dunia juga begitu. Jadi kita mungkin nggak ngomong begitu, tapi kita ya udahlah, ya anggap ikut aja. Tapi buktinya nanti orang di luar nggak perlu honest, nggak perlu humility, juga bisa kaya, bisa sukses, bisa berhasil. You don't see the distraction inside. Ya, dengar baik-baik. Kita harus mengerti, jangan sampai kita sudah Tuhan ingetin, tubuh kita, hidup kita, diri kita bukan milik kita sendiri. Itu nomor satu. Nomor yang kedua, haleluya. Nomor dua, tadi bertanggung jawab tentang dirinya. Kedua, bertanggung jawab mempergunakan waktu. Ya, lihat ya. Om, kenapa gitu? Hamba yang kasih kepada Tuhan yang memberikan kepada hamba-hambanya talenta. Dia bilang gini, dia akan datang lagi, ya. Jadi memang kamu kelihatannya panjang, tapi gimana kamu pakai waktu? Tadi ingat poin yang kedua waktu di awal saya berikan tiga hal. Pergunakan, jadi perhatikan bagaimana caranya kamu hidup. Perhatikan gimana kamu pakai waktu kita. Hey, apalagi kita masih muda ya. Waktu itu buat kita seolah-olah ya jalan aja. Padahal firman Tuhan ngomong begini, dengerin baik-baik. Amsal ngomong begini ya. Nanti abis ini saya kasih kalian explanation yang agak detail tentang artinya waktu. Kenapa itu sangat penting? Tuhan bilang begini. Amsal 24 ayat 33. Ini kita refleksi yuk. Kadang-kadang kita begini kan. Tidur sebentar lagi,
ngantuk sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi untuk berbaring aja, untuk tinggal berbaring, ya kan? Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Dengerin baik-baik ya. Orang nih kalau ngomong tentang tidur ini bisa artinya benar-benar memang suka tidur, ya. Bisa artinya benar-benar suka mengantuk, tetapi bisa artinya bermalas-malasan. Jadi kayaknya kayak udahlah sebentar lagi dah, lagi tanggung, lagi main, lagi tanggung, lagi udah malas, ya udahlah malas aja dah, lagi tanggung, lagi nggak mau kerjain yang itu, lagi seneng yang ini. Guys, perhatikan waktu yang Tuhan berikan. Kenapa? Waktu bukan milik kamu. Kamu dikasih, is a privilege. Kamu bisa pakai waktu itu. Berapa banyak orang terbaring di rumah sakit, waktu jalan, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Halo? Waktu itu miliknya Tuhan. Kita pakai itu dengan, bukan terus artinya, wah harus menjadi orang yang produktif, setiap detik harus dipakai. Bukan, Tuhan nggak ngomong itunya. Tuhan ngomong, jangan punya sifat kayak gini nih. Sebentar lagi dah, ya. Malas-malasan lagi dah. Ya ini not necessarily tidur. Saya juga senang tidur. Saya nggak against tidur. Tuhan berikan kita tidur. Halo? Tuhan berikan kita bisa tidur nyenyak. Buat apa? Buat beristirahat? Bisa. Tapi bukan punya pattern yang kayak begini ya. Semuanya dianggap enteng, sebentar lagi dah, udah nggak ada jadwal, nggak perlu artinya punya tanggung jawab dalam mempersiapkan, ya nggak perlu. Nah ini yang dimaksud saudara teman-teman semuanya. Kenapa? Karena ini pun Tuhan akan bertanggungjawabkan. Kamu kemana aja, ngapain aja kamu dalam waktu yang aku berikan ini, kamu ngapain aja. Dengar ya. Saya mau bilang begini, ingat pada waktu ada seorang, Tuhan memberikan perumpamaan begini, ada seorang kaya dan ada seorang yang miskin masuk surga. Siapa orang miskin namanya? Sakeus, Lazarus, siapa? Ingat gak? Sakeus, Lazarus, orang yang miskin. Halo? Ada ingat? Sakeus apa Lazarus? Lazarus, haleluya, oke. Nah, jadi Lazarus itu juga orang miskin mati masuk surga ya. Nah, orang kaya ini artinya ada di tempat yang penghukuman ya. Lazarus di situ dikatakan ada di pangkuan Abraham ya. Orang kaya ini yang mati masuk neraka ini, tempat penghukuman ini, bilang kepada Bapak Abraham, dia bilang gini, Bapak Abraham, dia bilang gitu, tolong dong suruh si Lazarus tuh balik lagi ke dunia, bilangin tuh masih ada saudaraku di situ yang begini. Guys, itu artinya salah satunya apa? Dia nggak pakai waktu bener, dia nyesel. Kalau bisa ulangin lagi. Tuhan udah ingetin, hati-hati. Firman Tuhan yang lain mengatakan, hidup manusia ini seperti uap. Kamu nggak sangka, semua serba cepat. Coba ya, teman-teman yang di sini, Billy, waktu saya ketemu, kali umur 16 kali saya bertemu kali dia. 16 atau 17, Bill? 17 ya, no, umur 17 saya ketemu dia. Tanpa, dengan waktu yang sangat singkat, sekarang coba liatin, udah bertambah dewasa, bertambah ini, tambah itu. Begitu ya. Semua kalian, itu kelihatannya kayak kita sering buang-buang waktu. Nah, padahal Tuhan meminta kita untuk bertanggung jawab dalam mempergunakan waktu. Bukan sampai sini, saya mau ngomong. Amsal, nah ya dengerin ya. Amsal ya, itu mengatakan tentang orang yang buang-buang waktu itu adalah seperti ini ya. Ya, ini tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, maka apa akibatnya dari semua ini apa? Datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, kekurangan seperti orang yang bersenjata. Lihat, nggak berasa distraction-nya terjadinya di dalam ada orang malas yang juga bisa kaya ya. Lu nggak tahu sih di dalamnya. Distraction yang terjadi, either firman ini salah kalau kalian nggak percaya, either kamu yang salah. Ya, nggak mungkin firman yang salah. Ya, mungkin kelihatannya enak, bisa enjoy life, bisa bermalas-malasan. Dengar ya, saya juga seneng kok bermalas-malasan. Takes artinya kita harus jujur lah ya. Kita juga kadang-kadang perlu waktu break, perlu ambil sabbatical ya, relax sebentar, betul. Tapi bukan menjadi sesuatu yang habitual. Males itu bukan menjadi sesuatu yang habitual. Males baca Alkitab, itu termasuk males ya. Kenapa? Karena males berdoa. Males begini nih ya. Aduh, Om Ferdi lagi panggil, ada Sunday service lagi. Aduh, males siapin ini. Aduh, kenapa? Itu disebut pemalas. Di dalam Amsal berpuluh-puluh kali dibilang seperti ini. Sluggard ya. Amsal menggunakan kata sluggard, pemalas ya. Pemalas itu orang yang apa? Nggak punya waktu buat hal yang penting. Kalau kalian nggak, hal yang penting itu apa? Ya ini kita lagi ngomongin.
Pikirkan perkara-perkara di atas, itu hal yang penting. Males loh ngomongin begitu. Mendingan cari duit loh. Tuhan bilang kumpulkan harta di surga, jangan di dunia. Ya, yang mana yang lebih penting? Kita baru bisa, dengar ya, kita baru bisa membedakan, seperti di slide pertama, slide-nya kalau ada, membedakan apa itu calling, apa itu activity, waktu kita pertama kali bertanggung jawab terhadap waktu yang Tuhan berikan kepada kita dulu. Itu. Kalau enggak, kita semua salah fokus. Ya, nyarinya salah ya, mau nyari pasangan lah, nyari pekerjaan lah. Kenapa? Kita malas nyari. Firman Tuhan bilang gini, carilah kerajaan, seek ye first the kingdom of the Lord and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya ini, apa itu semuanya? Ayat sebelumnya bilang begini, dunia mencari harta, makanan, minuman, dan mencari semuanya. Semua dicari oleh orang di dunia ini. Tapi Tuhan bilang, seek ye first the kingdom of God and then and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dan semuanya ini ditambahkan kepadamu. Waktu itu saya sempat diskusi sama Ko Ken. Dia bilang gini, saya bilang gini, Ken, jangan salah loh. Orang anak-anak Tuhan seringkali pikir, oh lu malas aja sih kerja, kayaknya maunya berdoa terus. Namanya berdoa, namanya cari Tuhan, cari kerajaan Tuhan. Itu nggak bisa males-malesan. Itu rajin. Waktu kita rajin cari, kita pakai waktu kita bertanggung jawab dengan waktu kita untuk mencari kerajaan Tuhan, Tuhan akan tambahkan semuanya. Ingat yang tadi Konada bilang, waktu assignment ini Tuhan berikan dengan anointing, kita pakai dengan bertanggung jawab, all the activity Tuhan bless. Ngerti maksudnya? Ngerti ya? Saya harap kalian ngerti. Jadi kita jangan jadi sluggard, jangan jadi pemalas. Tidak punya waktu untuk hal yang penting. Yang kita anggap penting, nonton kita anggap penting. Relax dulu kita anggap penting. Yang mau habelo kita anggap penting semuanya. Padahal cari Tuhan, baca firman Tuhan, bersekutu dengan memberikan sukacita buat teman-teman, menjadi berkat buat teman-teman. Itu kalau kita sering malas, nggak pakai waktunya, udahlah mendingan sendiri aja deh. Terus ngaku nih, gue orangnya introvert, gue lebih senang sendiri. Betul, gak apa-apa. Tuhan yang ciptakan orang introvert, Tuhan yang ciptakan orang ekstrovert. Tapi pada waktu kita mendapatkan satu tugas untuk menjadi penghibur, menjadi cool leaders, kita menjadi penghibur di dalam cool kita, itu kita harus bertanggung jawab terhadap seperti itu. Kenapa? Amsal begini banyaknya. Ya, saya nggak mau baca satu-satu, tapi ada beberapa yang saya mau baca supaya kalian tahu. Kata pemalas itu selalu dipakai sluggard di dalam artinya apa? Habitual laziness, ya. Mungkin kalau Anda bisa lebih confirm artinya sluggard, mungkin nanti kapan waktu, atau kalau Anda ada sempat waktu bisa bagi kepada kita atau apa artinya sluggard. Tetapi itu is habitual laziness. Bermalas-malasan kayak tadi saya bilang, saya suka juga kok, ya. Relax saja doing nothing, tapi bukan habitual laziness, ya. Dibilang seperti ini, ya. Ya. Amsal 26 ayat 13. Nih contohnya seperti si siapa namanya, hamba yang dapat satu talenta. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Bahasa gampangnya saya translate apa? Susah om, aduh nggak bisa om, aduh ngeri dong om yang kayak gitu, aduh aku nggak mau dong, aku nggak mau dong, nggak bisa. Itu malas loh. Kalau yang buat Tuhan yang begitu itu namanya malas. Nggak tahu yang mana yang penting. Amsal 26 ayat 14. Nih, haleluya. Ya. Nih, seperti pintu berputar pada engselnya, demikian si pemalas di tempat tidurnya. Itu artinya apa? Nggak ngapa-ngapain, muter aja pintu. Kalau muter di engsel, muter aja di situ, kemana-mana muter aja di situ. Di tempat tidur juga gitu. Verdi kayak nggak pernah begitu juga. Pernah, saya bilang, ayo kita jujur. Tapi pada waktu yang ada hal-hal yang penting, kita nggak bisa malas begitu, ya. Kita bisa on time. Nah, menghargai waktu itu pada waktu kita on time. Nggak, ntar lagi dah. Nih, lihat nih ya. Lihat nih. Apa di seperti yang apa? Nih ya. Yang paling awal nih, Amsal 21. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Malas deh, nyuruh aja bisanya, nggak mau lakukan ini dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang excuse paling sering, Amsal 26. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak dari 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Orang malas tuh kayaknya ada aja jawabannya, ya. Padahal orang bijak tuh kadang-kadang, oke, aku lakukan ini. Kenapa? Dia tahu yang mana yang penting. Orang malas tuh seolah-olah very wise. Excuse-nya tuh listnya banyak, ya. Guys, saya seneng banget kita ditegur sama ini. Bukan kalian doang, saya ditegur sama ini seneng banget. Amsal cerita tentang pemalas. Artinya apa? Dengar baik-baik. Kita harus bertanggung jawab dengan waktu yang Tuhan berikan, ya.
Ini waktu kita malas, the distraction is inside. Ya, saya mau bilang, jangankan orang percaya, orang dunia aja, ya dengar nih. Tuhan itu hukumnya adil, ya. Orang dunia, kalian lihat, yang benar-benar bekerja dengan rajin. Ya, saya nggak ngomong bekerja keras, bekerja mati-matian. Saya nggak ngomong itu karena ada firman Tuhan bilang, Tuhan memberkati orang pada waktu dia tidur. Artinya apa? Bukan kita disuruh suka tidur, tetapi pada waktu kita banyak diam di hadirat Tuhan. Bukan terlalu memikirkan kayak fokus kepada pekerjaan. Enggak. Tuhan memberkati, tapi Tuhan juga mengajar kita untuk rajin. Lihat kepada si semut, Tuhan bilang. Jadi orang dunia aja, saya lihat banyak konglomerat yang memang disiplin dengan waktu, menghargai waktu. Itu Tuhan kelihatan hasilnya. Itu pun belum ada anointingnya Tuhan. Itu pun dia orang yang kenal Tuhan, tapi hasilnya terlihat di situ. Apalagi kita. Ya, kalau Anda ada satu kalimat yang dikatakan pada waktu Tuhan berikan kita talenta, ada anointingnya, it's gonna be luar biasa. Itu panggilan. Nah, jadi pada kita, saya nggak bilang saya nggak nonton film Korea, saya nonton film Korea. Tanya Yosua, ya, saya mulai belajar ngerti lah, artinya bukan belajar bahasa ya, tapi belajar mengerti dan lain sebagainya. Tapi pada waktu kita harus dengan keluarga, kita harus menginjili orang keluarga kita. Kalian punya orang tua loh di rumah loh. Kapan kalian untuk ngomong kepada mereka, juga memberkati mereka, ya, menjadi anak buat mereka. Perhatikan waktu, ya. Perhatikan artinya bertanggung jawab dengan waktu, ya. Ini, ya, kalau kalian lihat semuanya, saya nggak mau catat, cuman saya mau bilang pemalas lagi. Amsal cerita banyak tentang pemalas. Oke, berikutnya, ya. Nomor 3, ya. Haleluya. Bertanggung jawab atas kata-kata yang diucapkan, bro, ya. Hamba yang punya 1 talenta, waktu tuannya datang, waduh, kata-katanya udah segala sesuatu. 3 minggu lalu saya sempat bilang a lot of excuses, nyalahin orang lain. Wow, orang yang nggak bertanggung jawab, ciri-cirinya irresponsible person, itu gampang menyalahin orang lain. Bulan depan kita masuk dalam accountability. Di Cool kalian juga akan belajar tentang accountability, ya. Jadi orang yang berintegritas itu bukan kerjanya nyalain orang lain, nyalain suasana, nyalain situasi, nyalain orang lain, nyalain segala macam. Hati-hati loh. Firman Tuhan bilang gini, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Dengar baik-baik, ini firman, ya. Tuhan bilang, hati-hati, distraction itu nggak kelihatan. Banyak orang sukses tapi ngomongnya sembarangan, tembak kiri, tembak kanan, salahin kiri, salahin kanan. You don't know the distraction inside, bro. You don't know. Firman Tuhan udah ngajar kepada kita, jaga mulut. Firman Tuhan ada bilang, apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Tuhan mau kita bertanggung jawab atas kata-kata yang diucapkan. Ingat tadi yang waktu pertama, slide yang pertama tadi, slide yang 3 di bawah, di belakang dikatakan kita harus pertahukan setiap kata-kata yang diucapkan, harus bertanggung jawab, ya. Dengar, kita harus menjaga mulut kita loh, ya. Mulai dari yang namanya jaga dari sumpah serupa, ya, cursing, nyalahin orang lain, excuse diri sendiri, bohong. Kenapa kita ngomong tentang honesty, ngomong tentang humility, respons kita kepada orang, hati-hati loh. Tuhan bilang kalau mau, siapa yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Guys, saya mau tanya, yang di sini lagi cari pasangan, ya. Semua cari pasangan pasti. Anak-anak muda adalah waktunya untuk kalian juga mulai katakanlah dekat dengan si ini, tahu si ini dan sebagainya. Lihat orang, lihat mulut bibirnya, perkataan yang keluar dari mulut bibirnya. Kalau kalian mau keluarga yang baik, hidup yang baik, nyawa yang baik, lihat apa yang keluar dari mulutnya. Kalau selalu ngomong, yang kita dengar omongin orang, terus komplain, pahit terus yang muncul dari mulutnya, ya, hasutan terus, ngomong kata-kata yang mengarah-arah ke jorok terus, ya, kata-kata yang nggak membangun, nyalahin terus gitu. Semua kata-kata itu nggak memelihara nyawa, akan ditimpa kebinasaan. Saya mau bilang ya, banyak orang kelihatannya ya pada waktu lagi dengar, saya lagi dekat sama si ini, saya suka sama si ini. Wah, orangnya benar-benar pintar ngomongnya nyambung. Ya. Ternyata yang jaga nyawa bukan omongan yang nyambung. Yang jaga nyawa kalau dia bisa jaga mulut bibirnya. Dengerin, ya. Saya bukannya mendoakan
kita semua untuk artinya menakut-nakuti, sorry. Saya bukan menakut-nakuti kita semua untuk lihat seperti ini. Tapi kalau mau jaga nyawa kita, perhatikan apa yang kita omongin nih ya. Kalian waktu ditemukan dengan si A, si B, teman, anakku, sama-sama ke orang tua kalian, mulut kita tuh isinya apa? Ya, mulut kita isinya apa? Ya, mulut kita isinya saya yang pahit terus, ya, gosip terus, ya seru sih waktu lagi gosip. Tahu gak sih ini kayak bisa nyambung, bisa ngomong. Tapi apakah isinya, apakah perkataan yang bisa membangun, yang menjadi berkat? Oke, saya akhiri dengan ini ya. 3 hal ini ya. Yang pertama tadi tentang diri kita sendiri, 2 waktu dan kata-kata yang diucapkan. Ini adalah the foundation kalian, kita semua bertanggung jawab pada diri kita sendiri dulu. Itu dulu deh ya. Saya akan akhiri dengan ini. Kembali lagi ke slide yang pertama tadi, tapi saya tambahin yang di sini. Kita mulai dulu dari diri sendiri dalam menjaga diri kita sendiri, bertanggung jawab tentang diri kita sendiri dengan waktu yang Tuhan berikan, dengan mulut yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena ini berbicara mengenai inilah yang ada pada kita. Om, kalau gitu hati, Tuhan lagi ngomongkan tadi, apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati, sama di sini. Ya. Hidup jaga kekudusan, itu jaga kekudusan ada di mana? Ada di dalam diri kita sendiri, tubuh, jiwa, roh. Ya. Jadi tubuh, jiwa, roh kita jaga kekudusan itu, tubuh kita jaga, mental kita jaga, apa yang kita lihat nih. Om, kalau gitu jaga mata juga kita harus jaga, betul kan ada di sini, dari diri kita sendiri dulu. Dari ini dulu aja bertanggung jawabnya, ya. Kita baru setelah kita bertanggung jawab ini, saya bukan bilang ini gak penting, bukan. Ini akan menjadi, kita akan punya hikmat untuk bisa bertanggung jawab di sini. Waktu kita bertanggung jawab, dan you, yang Konanda mulai pertama kali, this is you. Kita bertanggung jawab dengan kita yang dulu. Omongan kita, waktu kita, ya. Waktu kita tadi Amsal cerita, kalau males, boro-boro ini bisa nyala. Boro-boro ini bisa nyala. Males, akhirnya kita cari yang enak, ya. Activity kita banyak, gym, bukan salah, gym bagus. Tapi karena kita males yang ini, kita akan mulai cari yang ini, pelarian lainnya nih, ya. Kita nggak cari calling kita. Kenapa? Karena kita nggak bertanggung jawab melakukan apa yang penting buat diri kita sendiri dulu. Kita habisin hari-hari kita buat apa? Pagi hari kamu bangun ngapain? Ya, apakah tadi Voice of Pentecost kita mulai membiarkan roh kita berdoa? It's a 5 minutes. 3 minutes. Ya, tapi apakah kita biarkan apa? Males, nggak tahu. Ini baru kita ngomongin. Tanggung jawab dong pagi waktu kamu bangun. Udah keburu-buru. Lah, kenapa bisa keburu-buru? Ya kan? Oke, kalau keburu-buru cari dong waktu malam. Udah ngantuk. A lot of excuse. Kata-kata itu sia-sia. One day, kamu bukan ketemu saya loh yang memperhatikan, yang memperhitungkan perkataan lo. Tuhan lo yang nanya, kamu ngomong apa seperti ini? Apa yang kamu maksud dengan ini? Guys, again, saya bukan mau nakut-nakutin, saya mau bilang, waktu kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri dulu, dan waktu kita, dan mulut kita, dan diri kita, Tuhan akan memberikan kesanggupan hikmat buat kita untuk bertanggung jawab dengan calling kita, bertanggung jawab dengan activity kita. Kita tahu bagaimana menempatkan sesuatu pada tempatnya. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Kita tundukkan kepala. Yuk di hari Pentakosta ini saya mau, kalau kita semua merasa ini penting, kalau kita merasa ini penting, ya. Tadi Voice of Pentecost ada satu kalimat yang dia akhiri dengan seperti ini. Bukan haruskah kita berbahasa roh. Dia tanya, maukah kita dipenuhi Roh Kudus? Bukan haruskah kita, maukah kita? Saya mau tanya. Saya dan tim pastoral, Konanda dan teman-teman semua di Cool, kita mengajar tentang integrity, tentang dalam hal ini responsibility. Saya bukan lagi mau nanya, kita harus lo responsible. Saya mau tanya kalian, maukah kalian, maukah saya, maukah kita jadi orang yang responsible? Jadi orang yang responsible terhadap diri kita, terhadap waktu kita, terhadap mulut kita. Maukah kita? Kalau saudara mau, saudara tahu itu penting. Yuk kita berdoa buat kita semua. Rabaya Syanda Karalaba. Semua ambil waktu. Semua diam. Roh Kudus, di hari Pentakosta ini kami memperingati pencurahan Roh Kudus. Di hari yang sama, kami tahu revival akan terjadi. Kami tahu pergerakan Tuhan akan terjadi luar biasa. Kami mau ikut ambil bagian.
Kami tahu Tuhan juga sedang bekerja di marketplace. Kami tahu Tuhan punya panggilan kepada kami di dalam hal-hal yang besar. Kami tahu Tuhan memberkati kami dalam segala perkara. Tapi kami mulai Tuhan untuk being responsible dalam hidup kami sendiri dulu. Karena kami tahu waktu kami nggak bisa responsible dengan hidup kami sendiri, very unlikely kami bisa responsible dengan hal-hal yang lain. Dan percuma Tuhan. Sebab yang Tuhan tuntut dan perhitungan ada diri kami. Yang ketemu dengan Tuhan adalah kami sendiri at the end of the day. Bukan pekerjaan kami. Our company nggak akan, resume kami nggak akan kami bawa ke surga. Ijazah kami nggak akan kami bawa ke surga. Pekerjaan kami, bank account kami nggak akan kami bawa ke surga. We need it here, Lord, yes. Tapi nggak akan menjadi kekekalan. Tapi diri kami, spirit kami, inilah kekekalan. Dan inilah yang kami harus bertanggungjawabkan. Waktu yang Tuhan sudah berikan, ketemu dengan orang tua, dengan teman-teman. What do we do? What do we use our time to? Tuhan berikan kami dengan segala sesuatu, bukan jadi orang yang malas. A lot of people mencari air bersih pun setengah mati. Orang yang lumpuh mau jalan pun setengah mati. Orang yang handicap. Tapi kami yang Tuhan berikan privilege dengan segala sesuatu. What do we use for our time? Apa yang kami lakukan dengan semua itu? Ajar kami bertanggung jawab supaya kami tidak seperti hamba yang punya 1 talenta. Mengubur. Bukan urusan kami Tuhan. Tapi di hari Pentakosta ini Roh Kudus ingatkan kami. Ingatkan setiap daripada kami yang mendengarkan. Ingatkan setiap kami yang mendengarkan. Apakah kami mau menjadi orang yang responsibel? Apakah kami mau menjadi orang yang responsibel? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Kau sudah menjamah setiap kami. Saya mau tantang di tempat ini, for my last challenge hari ini. Kalau kalian merasa being responsible itu penting dalam hidup kita, dan kalian mau menjadi orang yang responsible, lupakan yang lalu, lupakan yang lalu. Lupakan yang lalu, Tuhan sanggup berubah. Kalau kalian mau, saya mau jadi orang yang responsible, dimulai dari diri sendiri, dengan waktu, dengan mulut, dengan diri kita sendiri. I ask you humbly, angkat tangan kalian. Roh Kudus melihat. Roh Kudus melihat. Ini pengakuan kita. Ini deklarasi kita, Tuhan aku mau orang yang responsif. Supaya amanat agung Tuhan bisa terjadi dalam hidup. Supaya roh api, roh Pentakosta ketiga boleh menyala dalam hidupku. Aku harus bertanggung jawab tentang apa yang Tuhan berikan dalam hidup. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Dan melihat tangan-tangannya terangkat. Saudara, saya sedang tutup mata, saya nggak lihat galeri ini apapun. Kalian nggak usah pikir bahwa kita lagi lihat satu dengan yang no. Tapi biarkan Roh Kudus yang melihat. Roh Kudus yang melihat. Roh Kudus yang melihat. Dan Dia akan mengabulkan kita kalau kita mau menjadi orang yang bertanggung jawab. Susah menjadi orang tanggung jawab, I know. Tapi buat Roh Kudus, Dia sanggup memampukan kita. Saya mau jadi orang bertanggung jawab. Dalam panggilannya. Dalam komunitasnya. Menjadi keluarga, menjadi orang tua, menjadi anak, menjadi student, menjadi employee, menjadi businessman, menjadi koko, menjadi cici, menjadi adik, menjadi sahabat yang bertanggung jawab. Saya mau Tuhan. Yang terutama bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Thank you Jesus, in Jesus name. Turunkan tangan kalian, in Jesus name, in Jesus name. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Chris. Kita ada announcement. Bentar. Silakan tim announcement. Guys, semoga khotbah Om Ferdi menjadi blessing in our life. Terus sekarang waktunya persembahan. Don't forget your offerings or first fruit, buah sulim. You can interact your offerings to give@gbntoronto.com. And I just want to welcome newcomers. Welcome Jason to GBI Toronto. I just want to let you know that we have Sunday service every Sunday at 10:30. Terus kita juga ada komsel cool. Terus nanti one of the cool leaders will reach out to you. And now I hand over to Ko Chris untuk doa persembahan.
Ya guys, kita doa untuk persembahan kita. Sekali lagi, the transfer you guys can transfer to give@gbitoronto.com. Ya, mari kita doa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk satu hari lagi, Tuhan, hari yang baik Tuhan di hadapan Engkau ya Bapa. Dimana kami masih bisa bersyukur Tuhan dengan apa yang diberikan kepada kami Tuhan, what has been entrusted for us Jesus. Biarkan apa yang kami mau berikan Tuhan kepada Engkau Tuhan sekarang Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan untuk gereja Tuhan, terutama Tuhan berkat Tuhan untuk orang-orang yang akan diberkati ya Bapa. Ajarkan kami Tuhan to give our best Tuhan from this offering. Terima kasih Tuhan. Ditinggikan nama Engkau lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. I hand it over to Otto. Oke, kita balik ke Om Ferdi dulu untuk doa berkat. Abis itu kita baru pergi ke Otto ya. Amin, kita pass around to Otto. Silakan Om Ferdi. Oke, kita sama-sama terima doa berkat yuk. Saya undang kita semua untuk kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Kita terima doa berkat yuk. Haleluya. Yuk kita angkat tangan kita terima berkat. Yuk kita terima berkat. Teman-teman, jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dalam kasih yang melimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus tercurah buat setiap kita mulai sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita telah terima berkat, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Silakan, saya kembalikan kepada Otto.